Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, saya Febrian Kahar bersama teman-teman yang biasa bersama kami, Cak Londo, Pak Yoyo, Pak Dr. Iryono, sama Pak Yuk. Pak Samsul. Ya, Samsul. Selamat datang di Osesan Channel, obrolan serius tapi santai. Kita sekarang membahas soal media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan individu atau kelompok untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, berbagi informasi, dan menciptakan berbagai bentuk konten dalam jaringan virtual. Media sosial memiliki dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi, media sosial membawa banyak sekali manfaat, seperti memudahkan komunikasi jarak jauh, memperluas jaringan pertemanan, menjadi sarana promosi bisnis, tempat berbagi ilmu, dan wadah untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Itu positifnya. Dan bahkan tidak sedikit orang yang meraih peluang kerja dan penghasilan dari aktivitas digital ini. Namun di sisi lain, media sosial juga memiliki resiko yang tidak bisa diabaikan, seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, kecanduan layar, gangguan kesehatan mental, lalu perundungan atau cyberbullying. Oleh karena itu, bagi kita untuk menggunakan media sosial harus secara bijak, kritis dan bertanggung jawab, agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa terjebak dalam negatifnya. Nah, untuk itu, kali ini, dalam tongkrongan kita kali ini, telah bergabung, yaitu konten kreator Jember yang terkenal, yaitu Mas Wawan Kotaro. Selamat datang. Ya. Mas Wawan ini orang Jember, asli, dari kecil di Jember. Beliau masih sangat muda. Ya, relatif muda. Relatif muda. Oh, muda. kita. Iya Pak, alhamdulillah. Perbandingannya Samsul. Giginya tinggal 3. Tapi pengalamannya luar biasa, mulai dari penyiar, kemudian presenter, dan macam-macam sudah pernah di Ceklot juga ya. Programnya mantan bupati yang terdahulu, Pak Jendi, kemudian sekarang fokus jadi YouTuber. Mantap. Mantap. Saya langsung bertanya, ini menarik. Tapi sebelum kita ke topik khususnya, saya ingin tahu sebenarnya Mas Wawan Kotaro ini biasanya untuk konten atau kenalan diri deh. Memperkenalkan diri dulu. Secara singkat biar kita enak untuk komunikasi selanjutnya itu. Iya, kenalkan nama saya Wawan Kotaro, Bapak-bapak. Jadi Yo, bapaknya kan saya. Oh iya, bapak-bapak kan Imo. Masa saya panggil? Tapi berkenan ya Pak ya dipanggil Bapak. Sahabat-sahabat aja, Sahabat-sahabat. Iya. supaya enggak terjadi Degradasi dari gapnya kan teman-teman Mas gitu loh Mas. Iya, nama saya Wawan Kotaro. Saya sekarang ini fokus jadi YouTuber, konten kreator tapi lebih fokus ke YouTube. Ya, oke. Ya. Gua tanya. sejak tahun Sejak itu mulai bikin akun YouTube dan kepengen itu 2014. Sudah lama. Itu bikinnya Pak. Bikinnya. 11 Terus tahun. cuma nggak fokus. Sambil kerja di Ceklot itu juga, sambil siaran segala macam. Terus lingkungan juga nggak mendukung waktu itu. Jadi ya kurang fokus. Terus fokus pas pandemi waktu itu. Lingkungan nggak mendukung karena apa? Nggak, maksudnya kalau misalnya kenapa yang zaman dulu itu YouTuber di kota-kota besar, karena mungkin circle-nya, istilah anak zaman sekarang circle-nya Pak. Circle-nya. Karena kita di daerah, internet juga lemot pada waktu itu, jadi kurang
kurang nular. Kalau di Malang itu zaman dulu ada Bayu Sekak. Terus di Jakarta apalagi ada Atta Halilintar. Oh iya. gitu. Bahkan sebelum Atta Halilintar saya sudah nge-YouTube waktu itu sebenarnya. Karena di sana memang vibe-nya istilah Gen Z itu vibe-nya kebentuk di sana, makanya cepet jadinya kalau di sana. Kalau di sini memang saya akui circle-nya kurang mendukung. Ya. Lingkungannya. Makanya startnya itu 2020, kita tahu semua 2020 itu pandemi. Salah satu penyebabnya yaitu fokus akhirnya konsisten karena terpaksa, karena pandemi Pak waktu itu Pak. Karena pandemi akhirnya terpaksa fokus. Saya sudah bisa bikin video, saya sudah pelajari Udah mulai ngedit juga. Ya, sudah bisa ngedit akhirnya. Ya. Akhirnya 2020 secara terpaksa saya fokus, ternyata kurangnya cuma satu, konsisten Pak waktu itu. Akhirnya saya konsisten, ternyata 3 bulan bisa monetisasi. Nah dari situ akhirnya terpacu. Karena Konsistennya itu bidang apa Mas? Konsisten di apanya? konsisten upload maksudnya. Oh, rutinitas uploadnya. Iya. Ya, Berapa kali upload dalam 1 minggu, Mas? wah sehari 1 waktu itu. 1, bahkan kalau lagi ada viral itu sampai 5 kata. Pokoknya setiap hari harus Iya. unggah ya? Karena nganggurnya waktu itu. 2020. Oh, yang tadi Pandemi. dikatakan ada keterpaksaan yang Iya. itu. Iya. Karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan gitu Iya. kan ya. Iya, Apalagi pandemi. Pandemi. Apalagi Ya. kalau nggak berkarya. Wah. Iya, iya. Tapi emang Iya. dasarnya seniman ya? Dikatakan seniman, Senewan kalau saya. Seniman, saya kenal beliau di bidang seperti MC, presenter, seniman, Mas Wawan. lebih ke antusias ke seni antusias ke dunia kreatif Pak. Dunia kreatif. Kalau dibilang seniman saya nggak enak sama sebelah. Senewan. Tadi Ini masanya Senewan ya iki. Karena Senewan. Mewah. Nah iki Senewan. Oh, ini Sebetulnya saya ingin bertanya yang lebih berat, tapi kita ngopi aja. dulu. Ngopi aja dulu. Daripada nanti kita Ini apa nih? Ini teh. ngopi. Teh dulu mau. Siapa yang mau teh? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mau apa, Payo? Teh. Teh. Oh, tak sip. Ah, Yang bikin beda di sini Mas Wawan, kemasannya ini loh. Nah, ini asli Jadi teh. Kemudian Salah satunya ini. salah satunya ini sama salah cangkirnya duanya itu. Itu saya salah semua saya. Makasih Mbak. Ya, teh. Kopi. Tiap hari ngupload, tiap hari ngunggah. Itu apa ada batas durasinya? Pak? Iya. Oh, ini cerita di awal ya Pak ya? Iya. Oh iya. Loh, Yang sampai 1 hari. satu hari satu uploadan itu loh. Sampai 5 kali. Itu durasi sekitar 15 sampai setengah jam. Pak. Waduh. Tapi saya ini Pak, kalau ngedit yang benar-benar ngedit yang susah kan berat kalau setiap hari. Iya. Nah, saya pakai strategi waktu itu Pak. Apa ya? Bikin yang paling mudah, yang paling murah. Apa itu? Ya rekam layar terus mereaksi. Saya bikin reaction. Oh, reaction. Oh, iya. Bukannya saya nggak bisa bikin video yang lebih bagus dari itu karena memang pengen konsisten itu seperti apa, men-challenge diri sendiri. Akhirnya Hebat ya. ya udahlah saya bikin seadanya daripada ndak kan gitu. Awal-awal dulu Pak. Sampai sekarang juga modelnya tipikalnya adalah merespon orang lain apa bikin konten sendiri? Enggak Pak, kalau sekarang kan teknologi ini kan harus beradaptasi dengan kan upgrade terus Pak. Oh iya. Nah dari situ akhirnya bertahap, akhirnya bertumbuh dari segi SDM, skill saya bertumbuh. Akhirnya kalau dulu kan video panjang, sekarang lebih fokus karena zaman sekarang zamannya video short pendek gara-gara TikTok waktu pandemi. Akhirnya YouTube punya Reels. fitur kalau IG Reels, kalau YouTube namanya short. Akhirnya short sesekali bikin video panjang. Itu pun ganti-ganti topik Pak dari awal itu. Bahkan saya nggak jadi diri sendiri di awal itu.
Maksudnya Jadi Seniman yang seniman pasti langsung langsung terpancing. karena kalau jadi diri sendiri konten saya nggak bakal laku waktu itu saya mikirnya. Saya pengen yang mencoba untuk pragmatis waktu karena sudah capek 2014 pengen gimana sih caranya cepat gitu. Iya. Oke. Itu prosesnya. Akhirnya saya bikin, saya enggak suka dangdut, saya reaction dangdut itu Pak. Wah, tersiksa sebenarnya. Tapi cepat progresnya. 3 bulan monetisasi waktu itu. Sampai sekarang apa jenisnya? Reaction semua, Mas? Justru sekarang malah berubah. Saya lebih fokus di target penonton Gen Alpha. Di bawahnya Gen Z. Iya. Cilik. Iya. Jadi lebih ke yang di bawahnya ada. Gen Z lagi. Ya. Jadi kayak Anak-anak remaja ya. mungkin Di bapak-bapak tahu bawahnya. tung-tung sahur kayak gitu kan. Nah, itu kan Gen Alpha, Pak. Sahur itu apa? Enggak tahu. Gen atau anomali. Jadi kayak apa ya? Nah, ditampilin nanti. Ini kayak gini nih. Boleh ya ditampilin nanti ya? Boleh. Pokoknya penonton saya itu SD, Pak. Di maksimal itu SMP kelas 1, kelas 2. Itu Gen target Alpha ya, penonton kan. saya. Kenapa? Karena setelah melewati jatuh bangun, berbagai macam konten, Pak, mulai dari tutorial, bahkan saya pernah bikin kelas konten kreator. Ada channel saya yang satunya itu banyak channel saya, Pak. Jadi yang kelas itu, yang dulu tutorial cara menjadi YouTuber itu, terus akhirnya jatuhnya ke penonton Gen Alpha. Kenapa saya memilih itu? Balik lagi ke opportunity, ke peluang, Pak. Pinter. Jadi marketnya memang. Jadi kalau Mas Mantap, Wawan, mantap. kalau Mas Wawan sendiri Opportunity. Iya. apa akun YouTube-nya ada berapa, Mas? Wah, banyak, Pak. Yang monet 3. Wih, yang mana 3? Di sini saya enggak enak kalau sama seniman ini terlalu opportunity nanti, Pak. Kalau jenengan mungkin pebisnis enak. Kalau ini Saya sudah bukan seniman lagi. Senewan dia. Senewan ada. Saya sudah lewati masa itu. progres selanjutnya ini setelah Gen Alpha sudah saya kuasai, itu sekarang target penonton luar negeri. Karena dari penghasilannya lebih berkali-kali lipat, bisa sampai 5 kali lipat sampai 10 kali lipat. Itu target luar negerinya. Ya, untuk tahun ini masih step by step dan membuat beberapa channel dan membuat tim kecil-kecilan. Tapi masih belum menghasilkan, masih apa ya Pak istilahnya? Merintis. Ya, merintis. Tapi Bakal- menarik tadi Mas ya, Iya. kan perjalanan tadi ada akunnya. Itu kan media sosial itu kan meskipun jenengan kata YouTuber, tapi pasti ada pengalaman-pengalaman lain. Ya. Jadi kan platform di media sosial kan banyak ya. Saya nggak tahu karena kita udah angkatan Iya. udah kita kan nengok ke bawah itu kejauhan, makanya nanti ceritakan Iya. yang panjenengan misalkan yang Mas Wawan apa namanya platform yang paling jenengan minat itu apa? Mungkin yang atau yang paling sering atau mungkin pengalaman pernah masuk di platform apa saja sih? Dan yang paling sekarang digeluti apa ya untuk akhirnya terjun di mana itu? Kalau platform saya tidak ini Pak, maksudnya saya tidak mau jadi produknya platform sebenarnya. Saya tidak mau ya saya konten kreator, saya Kreator apapun bisa di iya. platform apapun bisa dijalankan gitu Iya, saya tidak mau. Misalnya saya fokus di YouTube sekarang. Kebetulan aja memang saya sudah panjang perjalanan di YouTube dan akhirnya peluangnya rezekinya di situ. Bukannya saya tidak tertarik dengan platform lain kayak TikTok, Facebook pun sebenarnya saya sudah monetisasi di sana. Kalau diseriusin bisa menghasilkan juga sebenarnya. Cuman tidak tahu, saya merasa nyaman aja di YouTube sementara ini. Tapi kedepannya ya semua platform, karena kalau terlalu diperbudak platform nanti jadinya kita ngikut malahan. Maksudnya kalau justru ya kalau platform itu masih ada, kalau tiba-tiba bangkrut kan tidak tahu. Oke. Nah, makanya prinsip saya, akhirnya saya menyimpulkan sebuah prinsip, saya berdiri di atas konten atau istilahnya di atas karya saya aja. Jadi dimanapun. Jadi yang saya bangun bukan platformnya, tapi lebih ke personal saya. Personal brandingnya ya. Iya, Personal sehingga brandingnya, ya. saya lompat-lompat dimanapun akan dikejar sama follower atau Iya. penonton-penonton saya. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi tidak fokus pada satu platform, semua platform masuk, tetapi mana pasar yang paling menguntungkan di situ yang paling banyak diisi. Iya, Konsepnya seperti itu. betul. Tapi Mas, kan perjalanannya kan lumayan panjang tadi ya. Sudah 2014 sudah gini,
kontennya kira-kira dihitung 3G buat konten, saya yakin sudah nggak cukup karena satu hari upload 1 sampai 5. Iya. Kira-kira dalam bayangan jenengan, ini kan pengalamannya sudah 2014 ke 2025 sudah hampir 11 tahun 11 tahun. 11 tahun ya. Dari 14 Iya, tahun itu kira-kira kan ada yang paling menarik, kira-kira konten apa sih yang paling menarik bagi jenengan atau yang paling punya kesan ketika membuat konten itu? Yang paling punya Temanya. kesan ya ini yang terakhir ini Pak, karena saya enggak jadi diri saya, tapi saya bahagia di sini. Karena penonton saya Gen Alpha itu nggak seperti Gen Z Pak. Kalau Gen Z itu, komen-komennya jahat-jahat Pak. Lambene landep Cak. Nah. Lambene landep. Karena Di sudah media sosial. karena sudah mulai dewasa kan Pak. Gen Z itu sudah mulai istilah orang Kritis ya, Jember kritis sudah banget ya. tahu. Gitu. Sudah cuma dapat informasi apa, referensi dari apa video itu wus, kayak ahli gitu. Nah, sering blunder saya Pak waktu itu kalau penontonnya Gen Z. Nah, kalau Gen Alpha ini ya namanya juga anak-anak Pak ya, pikirannya kan masih random. Jadi ngomong apapun saya tidak sakit hati, tidak tahu. Jadi iya aja gitu, lebih seru. Masih sakit omongan istri ya daripada. Apalagi tuh Curhat. gini Mas, kita kan tadi Mas Aryo ya ngadupkan satu hari satu Iya. konten. Nah, kalau kita melihat dalam perjalanan, kalau kita itu kan kelihatannya kan sepele. Nah, untuk menyelesaikan satu itu dalam satu hari berapa lama ya? Apa langsung upload gitu? Apa langsung upload atau gimana? Kalau zaman sekarang mudah Pak, karena zamannya kan video pendek. Itu video saya sehari itu paling cuma maksimal paling panjang itu 30 detik. 15 detik, 30 detik itu karena zaman sekarang kan spending time orang nonton itu ini mulai berkurang, apalagi Gen Alpha Pak. Ya. Itu kan jenengan bisa riset ke anak atau nuwun sewu Pak, cucu mungkin. Cucu, ya. Nah, itu jenengan lihat. Nah, itu di scroll. Dia itu enggak betah nonton video panjang. Itu pasti ganti. Enggak tahu emang ini semua kan gara-gara TikTok kan waktu pandemi itu. Jalarannya dari situ terus kebentuk dari situ. Jadi ya untuk sekarang bahkan untuk video pendek akhir tahun kemarin ini saya sehari upload 5 Pak. Wih. Itu. Mungkin wah banyak, ternyata itu mudah sebenarnya Pak. Kayak jenengan bikin story WA itu kan pendek. Iya. Nah, semacam itu. Cuman saya ada sedikit konsepnya terus ngedit. Ada proses editingnya. Ada Ya. Idenya dapat dari mana? Idenya kan gini Pak, kalau media sosial ini kan konsisten dulu. Ya. Habis konsisten kan muncul data Pak. Kalau di YouTube ada YouTube Studio, TikTok ada TikTok Studio. Muncul data, dari data itu kita olah. Mana yang paling banyak, kita ulang lagi. Nah, data-data itu yang kita olah supaya muter. Supaya muter. Ya, algoritma kan Ya. bekerjanya fokus ke video mana yang paling diminati. Fokus ke audiens sebenarnya. Risetnya berarti riset algoritma ya, yang Iya. kemudian spek pasarnya siapa yang nonton, Iya. kemudian mana yang terbanyak. Itu tadi termasuk mengatur data itu kan nggak gampang juga karena kita karakter orang tadi kalau tadi Gen Alpha Gen yang bermacam-macam karakteristik ya, kemudian memilih Anda kemudian enak Dek Gen Alpha. Ini kan tentu ada riset kecilnya. Ya. Itu ada tim atau memang biasa atau jangan dimantangi terus Mas? Kebetulan sendiri kalau yang ini. Ini biasanya saya live streaming tiap hari Pak, main game. Jenengan mungkin tahu game Roblox, pasti nggak tahu pasti. Tahu. Oh, Anak saya main. Saya tahunya Anaknya, ya. Nah itu Roblox anak-anak kecil-kecil. Nah dari situ saya live kan sambil ngobrol komen-komen. Nah, dari komen-komen itu saya riset kata-kata apa yang mereka keluarkan, bahasanya. Saya kasih umpan ini responnya gimana. Nah dari situ saya pelajari Pak, polanya, istilah-istilah yang muncul ke mereka itu apa saya rekam, bahkan saya catat terus saya jadikan bahan. Karena kan gap umurnya kan jauh Pak. Iya. Mas Wawan itu sih dari awal YouTube ya, jadi YouTuber sampai sekarang kan ya. Iya. Itu kira-kira sudah ada berapa konsep berganti Mas? Fleksibel itu, Cak. Tergantung kalau sudah turun terus saya sudah bosen, kayaknya ini bukan saya harus
Ganti lagi. Oke. Oh. Jadi perjalanannya itu Sehari itu spending berapa jam untuk dari pagi memikirkan konten sampai upload selesai, sampai mereview, Kalau mereview saya- dulu sampai. kalau Iya. saya kan full time Pak sekarang Pak. Sudah Dari full jam time. berapa startnya? Jam 7, jam 6? Bangun tidur itu langsung Pak. Aku terus mandi berarti. Langsung di Enggak depan. atus, kayak sampean enggak atus. Ada. Nggak mandi. Nggak mandi. Mandinya kalau mau syuting sudah siap konsepnya baru mandi Dikerjakan sendiri itu. sendiri Pak. Wah, luar biasa. Komitmen itu. Dedikasi Ya, dan totalitas. Totalitas semuanya sudah. udah Sebenarnya bukan hebat ya Pak ya. Terpaksa Ah. sebenarnya. Donda. konsep Sekarang hebat dan keterpaksaan beda tipis, tapi kan ada konsep. sekarang berarti. menikmati toh. Iya. Nah, berarti sudah merupakan kesenangan sendiri. Kalau ngadapin komentar negatif itu biasanya gimana? Kan langsung moodnya berbeda juga satu hari itu. Ada nggak? Udah biasa apa nggak? Wah, makanan sehari-hari itu Pak. Oh, makan sehari-hari. Yang penting cuan itu ya. Kalau dulu sempet, karena saya tahu cara kerja internet itu kan saya sudah pelajari Pak, berdasarkan interaksi. Nah dulu awal-awal saya tanggepi, Ya. karena saya tahu ini semakin dibalas semakin debat, maka yang terjadi kayak video es akan gitu ya. terrekomendasi terus. Oh, kayak salju bergulung Iya. salju itu. Apa? Semakin efek bola salju, awalnya bola salju. kecil sampai bawah iso anunya kan menjadi lebih besar gitu Iya. anunya. Terus tapi tiba-tiba kok saya apa ya istilahnya kok tambah pegel langsung ke bawah, kok baper gitu. Kok capek sendiri lama-lama saya. Pernah sampai terikut perasaan Wah, mangkel gitu ya. Wah, sering Pak. Sampai takut juga nggih aku golek diparani ya opo nang omahku. Oh, Sampai takut ada gitu ya? Ada padahal ya enggak sebenarnya. Iya. Itu sampai kan tahun kemarin kan saya bahas yang anak-anak ini bahas tentang negara-negara Pak. Jadi kayak drama tapi negara ini dengan negara ini, kesalahpahaman. Jadi waktu itu saya bahas negara Indonesia ngobrol sama orang negara Malaysia. Nah jatuhnya itu meremehkan orang Malaysia. Nah ternyata saya tidak sadar itu orang Malaysia kan juga nonton konten Indonesia. Di sana kan jarang YouTuber. Orang TV aja mereka nonton Indonesia kan. Nah, akhirnya salah paham. Wah diserang saya sama orang Malaysia. Awalnya wah ini kesempatan. Akhirnya sampai viewernya itu 2 juta viewer kalau tidak salah. Memancing di air keruh, mancing keributan ya Iya, dengan bahasa-bahasa itu ya. Terus bergulir kan, bergulir. Kok tak pikir-pikir kok menakutkan lama-lama ini negara sing digawa. Nah itu saya tahan dulu. Akhirnya saya private videonya sekarang. Ganti topik soalnya. Karena negara kalau cuma personal enggak masalah. Tapi aslinya itu yang diinginkan memang ya. Iya. Iya kan cari masalah gitu kan. Tujuannya Biar supaya aja. Cari topik yang hangat. Sebenarnya bukan cari masalah Cak Londo. Wah, saya kesannya kayak Enggak cari topik yang hangat. sebenarnya ngasih umpan. Iya. Kalau ada yang bikin masalah, saya olah di situ. Gitu. Dan belum tentu masalahnya jenengan dengan orangnya langsung, bisa jadi nanti antar netizen yang nonton itu yang ribut sendiri di rumahnya di kontennya jenengan itu ya. Iya, takutnya nanti di-share, nanti arahnya ke ini, itu yang saya takutkan. Oke. Akhirnya, enggak. Kadang-kadang juga itu hanya pikiran kita saja, pikiran saya aja. Tapi kan waspada kan harus Pak. Ya. Itu sering sih kalau blunder. Tapi kalau sekarang sudah Sudah udah 4 Sudah kulino, tahun, 4 tahun lebih ya. iya, 5 sudah tahun. paham medan perangnya seperti apa, saya sudah paham. Dulu yang pertama awal viral itu kan reaction itu. Reaction siapa namanya? Mantan istrinya Gading Martin siapa? Gisel. Nah, waktu itu saya reaction. Bayangnya sangat aneh Mas Cak Londo ya. Saya malah nggak kenal itu siapa itu. Mustahil. Nggak tahu Mustahil saya. kalau Ini nggak ngomong-ngomong kenal. tadi ketakutan. Aku juga ketakutan kalau ini dingin nggak dimakan. Wah ya. Ini ya. Ini lebih menakutkan ini. Monggo ini ada pisang goreng, ada Monggo Mas Wawan. Menurut saya Pak. Ini kopi. Belum pakai gula tapi itu Mas. belum baik gula. Ini gulanya. Bisa. Gulanya terpisah. Saya kenal Mas Wawan ini, Mas, udah lama, udah bertahun-tahun yang lalu. Dan setiap ketemu, beliau selalu mengajak saya untuk YouTube. Kolaborasi.
Collab Suruh apa? bikin. Oh, udah bikin. Suruh bikin. Masalahnya saya nggak bisa konsisten kayak beliau. Jadi dia sempat ngomong, ayo Cak, bisa sama. Nanti kalau ketemu 3 tahun lagi, sampai nggak berbuat apa, ya tetap akan seperti ini ya. Makanya ketika tadi ketemu, siap salah. Saya langsung bilang siap salah. Nggak bisa konsisten karena Iya. untuk YouTube-nya ini. Karena Pak melihat Cak Londo ini kan Potensial banget ya. potensi kok cuma jago kandang gitu. Saya sebagai Dia enggak di kandang sebenarnya. Enggak. Enggak di kandang. Mengandalkan diri sendiri. Dia di kolam. sedangkan konten kreator yang dalam tanda kutip kualitasnya lebih di bawahnya Cak Londo itu banyak yang viral di daerah-daerah lain. Itu kan sayang. Kalau dari segi penampilan, dari segi skill kan menjual sebenarnya Ya. Cak Londo ini. Mulai punya nilai pasar lah Ya. ya. Di Tuh, dunia. menjual sama dia Coba, langsung saya- pikirannya saya- duit saya dolar bisa banding. gitu deh. Enggak, langsung kira-kira jualnya model apa? Short time atau Iki. Nah, jadi kan kita tahu bahwa Instagram itu mainnya berbasis foto, video gitu ya. Iya. TikTok, video pendek, banyak kreativitasnya. Terus kemudian Facebook, tempat berinteraksi, membentuk komunitas dan berbagi informasi itu Facebook. Jadi kita tahu masing-masing Twitter atau X sekarang tempat berbagi opini berita, WhatsApp, Telegram, aplikasi pesanan pribadi atau grup, dan YouTube berbagi platform untuk video yang sangat besar, yang panjang. Kenapa memilih YouTube atau memang YouTuber atau konten kreator sebenarnya julukan Arahnya. Yang arahnya Julukannya ya Pak ya. arahnya. Sama arahnya. lebih- Jadi lebih ke YouTuber, pas itu konten TikTok. kreator. Kalau YouTuber kan, Nah, kalau konten kreator kan semuanya dijalanin tadi tuh. Instagram segala macam. Kalau sementara ini memang fokusnya di YouTube Pak. Jadi YouTuber ya kedepannya pengennya ya konten kreator di platform manapun sebenarnya. Tapi untuk sementara ini emang lebih nyaman ke YouTube Pak. Iya. Dari Lebih nyaman, Bud. yang pertama segi algoritma, Iya. yang kedua itu dari segi Cuan. dari segi Penghasilan. Penghasilan. Ya, Itu- realistis ya. iya. Kalau TikTok, Facebook pun juga ada cuannya. Cuman nggak tahu ya Pak ya, saya kurang nyaman di sana. Memang awalnya memang dari dulu memang pengennya jadi YouTuber gitu. Nggak tahu. Sebenarnya kan di TikTok kan peluangnya juga ada besar kan. Selama ini banyak kita tahu yang TikTok sharing-sharing tentang penghasilan puluhan juta per hari atau per bulan itu sebenarnya saya juga bisa meraba-raba gitu. Strateginya juga bisa diraba-raba. Cuman saya nggak nyaman di sana. Karena fokusnya kan memang kalau di TikTok kan memang jualan. Iya. Lebih ke jualan atau endorse. Nah kalau YouTube itu enaknya nggak usah nunggu endorse, nggak usah jualan pun itu ada opportunity yang bisa diukur Pak. Oh setiap bulan segini, ada hitungannya istilahnya. Jadi yang menentukan penghasilan saya sendiri akhirnya. Oh, sudah bisa memframing kalau aku berbuat ini akan dapat ini, interaksinya seperti ini. Jadi lebih bisa presisi ya kalau ngitungnya di YouTuber ya. Iya, itu yang saya nyamannya di situ. Soalnya kalau nunggu endorse wah harus Ya. ya kalau iya ada, kalau enggak kan ya Nggak ada. Bro. pusing kayaknya kan gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya pasti nggak ada. Nggak ada. Karena pertaruhannya saya kan memutuskan untuk jadi full time content creator. Kalau enggak ada perputaran ekonomi ya sama aja endingnya juga enggak bakal konsisten Pak. Oh. Iya. Harus ada yang dikorbankan. Makanya tapi enggak menutup kemungkinan platform lain juga nanti di ini juga dimaksimalkan juga ke depannya nanti. Oh, gitu. Memang apa ya? Risiko masing-masing usaha itu pasti ada, Iya. betul. Tapi Iya. baguslah kalau lebih fokus kepada sebuah platform dulu yang bisa menghitung, nanti habis itu kalau udah besar Bisa merambah ke yang lain. Mungkin Iya. gitu, ada rencana gitu ya. Tapi enggak menutup kemungkinan Pak. Saya berpikirnya media sosial ini kan enggak ada sertifikatnya Pak.
Ya, 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 ya. Maksudnya ini kan konten yang saya upload di YouTube, ini kan bukan hak milik saya, hak milik YouTube sebenarnya, Pak. Iya. Kalaupun YouTube-nya bangkrut terus video saya dihapus, saya kan tidak punya hak untuk menuntut. Oh. Nah, makanya kalau saya pribadi untuk jangka panjang Lebih media seperti sosial apapun. ini hanya sekedar batu loncatan, Pak. Endingnya, Untuk- Maksudnya Endingnya nanti bikin sesuatu yang di dunia nyata dan itu milik saya pribadi. Misalnya ini strategi saya pribadi, Pak ya. Iya, iya. Jadi di YouTube ini saya cangkul sedalam-dalamnya Ah, sampai dapat banyak, akhirnya cita-cita saya pengen apa ya, Pak ya? Istilahnya kalau ini pengen passive income gitu loh, Pak. Oh, Real oke. passive income Jadi gitu ya. jadi memang untuk mengumpulkan uang dulu, Iya. berinvestasi pada sesuatu dan lebih bebas berkreasi di YouTube-nya dulu, dari passive income udah cukup. Iya. Jadi lebih Jadi lebih- kalau misalnya tiba-tiba platformnya bangkrut, saya tenang. nggak ada aman. masalah, nggak ada masalah. Apapun Iya. platformnya Iya. bisa Apalagi masih ada cadangan. apalagi dunia entertain, Pak, kan enggak Kalau YouTube, ada pasang surutnya. kalau misalkan YouTube bangkrut masih ada YouTube. nah, YouTube. Ya, Mas Awan, tadi di samping YouTube tadi kan platform tadi kan begitu banyaknya media sosial sekarang ya. Makanya tadi setuju saya kalau misalkan tidak harus terpaku pada satu platform, kan banyak sekali media sosial, bahkan masing-masing unggulan itu kan berbeda-beda, di negara pun berbeda ya. Iya. Nah, tentu jenengan kan sudah banyak belajar berinteraksi dengan dunia fiksi apa dunia digital itu ya. Termasuk tadi kalau cerita pasar dari mulai yang gen alpha sampai dengan nyata tentu kan sudah banyak berinteraksi. Nah, ini menurut pandangan Mas Wawan sebagai konten kreator ya, sebenarnya untuk masyarakat banyak ini, apa sih manfaat positifnya? Kita katakan tentu ada dampak negatif tadi. Kalau bisa cerita positif dan negatifnya untuk orang banyak, kita bermedia sosial apapun itu, sebenarnya apa sih manfaatnya bagi kita? Media sosial itu seperti pisau, Pak, sebenarnya. Wih. Hati-hati. Ya benar ada resikonya juga berarti ya. Ya, Banyak yang bilang negatif, tergantung. ya. Jadi pisau itu kalau yang megang ibu-ibu, emak-emak, Jadi Itu masakan yang enak. masakan yang enak, bergizi, bermanfaat untuk Iya. keluarganya. Ya kalau ibu-ibunya tepat, lek nggak tepat iso kayak ngancam bapaknya maksudnya. Bisa nyunat. berarti ibunya enggak tepat. Bukan. Jadi kadang-kadang ibu-ibu yang niatnya positif pun kadang kepleset tangannya kena pisau. Oh, justru ya ada yang Nah, berbalik itu tadi. Terus Ya. kalau pisau ini dipegang sama orang jahat pasti Pemanfaatannya pun akan berbeda juga iya, ya. untuk melakukan hal-hal kriminal pastinya. Oh. Jadi sebenarnya media sosialnya enggak salah, itu perkembangan zaman. Tergantung orangnya, tergantung SDM-nya. Sebenarnya di situ sih. Tergantung, kalaupun ada yang kasus-kasus media sosial ya itu bukan media sosial, emang orangnya. Pak. Orangnya. Memang orangnya. Yang bisa, maksudnya bisa kriminal tadi gimana maksud contohnya Penggunaannya. penggunaan Apakah Maksudnya itu untuk hal-hal, contoh kriminal itu dalam artian kalau pisau dipegang orang jahat pasti Iya. jadi kriminal. Iya, Itu istilahnya betul. seperti itu. Contohnya kasus-kasus yang terjadi ini zaman sekarang sudah bukan hanya ngomongin media sosial, Pak. Sekarang sudah zaman AI, Pak. ya. Iya. Bahkan kemarin saya dengar berita di radio waktu di jalan itu kasusnya Gubernur Jawa Timur Iya. iya yang yang Iya. pakai AI Pakai Oh, banyak yang tertipu ya. Oh, yang itu sepeda tertipu. motor itu 500. Nah, itu Sampai bahkan sekarang yaitu memanfaatkan media sosial apalagi memanfaatkan teknologi AI. Nah, itu kalau jadi tergantung orangnya, kalau orangnya ndak mau belajar tentang hal tersebut, ndak belajar tentang pisau ini, maka akan salah menggunakan pisau ini gitu loh, Pak. Istilahnya seperti itu. Nah, ketika ada kasus yang penipuan sepeda motor itu dengan mengatasnamakan Gubernur Gubernur, Jawa Timur. itu yang salah bukan AI-nya sebenarnya. Yang Ya. salah ya sebenarnya yang kena tipu juga salah gitu. Ya, Kenapa? Apa percaya? Padahal AI ini belum seberapa maju, Pak. Yang katanya mirip itu masih ada, kalau Kelihatan orang lah ngerti ya. AI kelihatan.
Masih kelihatan. kasar Masih sih ya. kayak robot. Hmm. Untuk zaman sekarang loh Pak. Padahal itu bisa lebih halus lagi ya. Untuk kedepannya makanya minimal kita persiapan dari sekarang. Hmm. Gitu untuk biar ndak salah apa ya dimanfaatkan oleh orang. Karena ya itu tadi kembali ke orang. Iya, 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 iya. Jadi apa jadi pikiran penggunanya? Betul. Kalau penggunanya memang fokus, aku pengen menggunakan media sosial, tapi untuk cari cuan yang tidak kan gampang banget. Jadi penipuan-penipuan itu kan hampir setiap platform ada, tidak memilah dan memilih gitu kan. Iya. Mereka bisa menggunakan apa saja sepanjang itu memang dia tujuannya untuk crime, pasti dia bisa juga di Terus kan situ ada ya. Mas, kayak gini. Lihat YouTube itu kan kadang ada yang si A dengan si B tengkar. Oh. Tengkar pengikutnya si A, nyerang pengikutnya si B. Oh. Ternyata si A sama si B ini Teman. dibalik Berteman. berteman, memang membuat kondisi seperti itu. Apakah memang harus seperti itu untuk settingan mendapatkan apa perhatian? Ya itu kan memang berarti mereka paham cara kerja internet sebenarnya. Oh. Sebenarnya ada dua cara sukses di media sosial. Satu prestasi, yang kedua sensasi. Wah. Oh. Tinggal pilih Iya. Pak. Oke. Prestasi. Contoh kayak Tetangga, enggak, lainnya maksudnya. kayak Tunggu kok. Kalau tadi sudah jawab Ya. nggak boleh di otak saya itu sama-sama berjilbab. Jilbab tetangga lagi. Ini apa? Yang berprestasi kan Mega ini kan. Ya, Dia kan viral di Di Korea internasional, terus ya. kan disebarkan di media sosial. Nah, itu prestasi. Terus seperti kalau YouTuber itu Atta Halilintar kan prestasi karena kesuksesannya. sembabatnya dia. Sama Pak Im Wong juga karena kesuksesannya istilahnya seperti itu. Ada juga yang sensasi, Pak. Kan banyak sekali seperti yang disebutkan Cak Londo tadi. Yang nggak perlu kita bahas. Nggak perlu di sini, kita bahas, gitu kan, ya. ya. Yang tetangga saya itu. Ya. Itu kan sensasi, akhirnya Iya, apa? iya, iya. Nyanyi kan. Iya. Saya sudah tahu alurnya itu. Habis kasus, klarifikasi, bikin sesuatu. Kalau nggak bikin sesuatu ya nggak dapat apa-apa, Pak. Oh, jadi kayak Oh, akhirnya memang sengaja dibikin. kan? akhirnya Bikin. sengaja dibikin. Ngebom dulu lah istilahnya. Ada semacam agensinya mungkin itu seperti itu. Kesengaja. Karena mungkin kita di daerah, di kabupaten, mungkin kita nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau di Jakarta mungkin, Pasti udah Wah, kebang, ini Ya. anu settingan lah bahasanya gitu. ya, rata-rata apalagi di TikTok itu serang ini nyerang ini, ternyata launching produk. Di podcast ini menjelek-jelekan produk ini, ternyata bikin sesuatu. Iya, Itu hal kalau saya sebagai pemain media sosial sudah paham itu bagian dari alur ya. bagian Dari setting alur. gitu ya. saya tidak menyalahkan dan saya tidak Tidak membenarkan heboh juga. Iya. karena di situ ada ilmu yang saya ambil gitu kan enggak. Oh berarti cara kerja algoritma seperti ini gitu karena kebutuhannya balik lagi ekonomi kan gitu. Iya, iya. Iya, iya, iya. Betul. Semakin Kalau- viral akan semakin cuan semakin Banyak. banyak. Betul. Tergantung Pak, tergantung orangnya juga. Kalau viral tapi enggak ada jualannya ya uang dari mana kan gitu istilahnya. Itu Maksudnya kalau ada jualannya gimana maksudnya? misalnya siapa artis ini dengan ini tiba-tiba launching film kan ada uangnya di situ Pak. Oh. Tiba-tiba bikin lagu, nah, cuannya kan di situ istilahnya. Itu kan strategi apa marketing S3 istilah zaman sekarang. Jadi apa ya netizen itu kan senangnya kalau ada konflik, gatel kalau ndak komen. Apalagi orang Indonesia ya. S3 maksudnya kan suwi-suwi sumpek gitu kan. Iki sih sumpek iki. Suwi sumpek. Catat. S3. Kita yang S3 ini Bener. Mas Wawan, aku tertarik tadi tentang algoritma. Ini kan kita bahasa kita orang-orang sudah tua itu kan kadang-kadang nggak ngerti algoritma itu konsepnya seperti apa. Ini berbicara tentang algoritma kan berarti kan ada kecenderungan ketika ini maka yang muncul akan seperti itu. Dia karena algoritma cara bekerjanya. Nah, menurut Mas Wawan ini mungkin Cak Londo merasakan kalau Cak Londo misalkan membuka apapun media sosial, pada saat itu pikirannya mesum misalkan ya. Yang muncul apakah benar terus kemudian konten-konten yang muncul ditawarkan Cak Londo itu hal seperti itu. Benar nggak seperti Iya. itu?
Jadi saya bisa melihat kepribadian seseorang Dari dari melihat dari catat FYP-nya dia. Lah. Tuh. Bisa. Ini Boleh kita menarik sekarang, ini. Pak. Iya. Mas. Ya. Mau Coba. berani Iya. Dagelan kafe sih. Oke. Jadi kalau yang saya scroll tinju, oh berarti Oh, sering berarti nonton nanti akan tinju. banyak tinju. Ya. Oh, ya. sering nonton bola-bola. Oh, yang seneng nonton film-film kartun, anak-anak muda anime-anime. Oh. Nah, itu yang Berarti ini bisa digunakan untuk ini ya. Kalau dulu kan orang cari jodoh itu kan lihat bibit, bobot, bebet. Iya. Nah, mungkin sekarang untuk calon mertua itu ngambil aja HP-nya mantunya. Betul. Dilihat. Betul. Apa yang sering dilihat? itu untuk seleksinya. Untuk seleksi. seleksinya ya. Biar tahu kepribadiannya Misalkan gitu ya, Mas. ya? dakwah, gitu ya, dakwah Hmm. terus gitu ya. Iya. Ini yang paling anu juga apa? Seberapa besar ya pengaruhnya daripada terhadap kehidupan pribadi soal media sosial ini terhadap Mas Han ini. Kalau saya pribadi kan enggak kontennya cari yang aman, Pak. Untuk keluarga ya sama aja. Cuman lebih tenang keluarga. Kenapa? Karena Ono Gak- terus gak- nang omah. ya satu itu. Satu. Yang kedua, wis genah. Iya, Penghasilannya topik. sudah berpenghasilan. Iya. Dulu kan nganggur saya Iya. waktu sebelum media sosial. Jadi ya itu pengaruhnya cuman faktor sudah tenang, kayak orang tua saya lebih tenang melihat oh ya wis anakku sudah berpenghasilan, apalagi istri. Wih, lebih tenang Eh, sekali. Lebih ya. tenang karena dulu kan sering ngeluyur kayak calon tuh gini. Wah, Cak Londo ngeluyur. Ngeluyur nanti, Cak. Ya, terus Akhirnya ya ternyata ini, tapi sebelum ini berhasil, Pak, kenapa 2014 baru berhasil itu 2020? Itu ternyata 6 tahun perjuangannya ya. Iya. Sebenarnya 6 tahun bukan berjuang, enggak konsisten. konsisten. Karena berganti-ganti atau Ya enggak pernah upload, Pak. Setahun cuma 5 video gitu. Ya karena kerja sih enggak jelas pikirannya. Pengen tapi enggak apa ya? Enggak melakukan apa-apa. Akhirnya ya karena sibuk. Waktu itu kan MC, DJ Klo segala macem. Jadi kerjaannya kan nongkrong sana nongkrong sini cari job kan gitu kan. Nah, akhirnya saya nge-YouTube, saya dudukkan istri waktu itu, Pak. Saya ajak ngobrol, doakan saya. Karena Kursi. Jadi memang benar-benar butuh fokus ya, Mas ya. Jadi memang harus Butuh fokus ya. Jadi konsisten itu ya. sebenarnya sih kalau dibilang fokus ada juga yang sukses sambil kerja. Sebenarnya sih komitmen sih, Cak. Meskipun tidak fokus buat sampingan, tapi bisa-bisa aja. tapi ada target ya, ada target yang harus misalkan Iya. per harian upload itu tetap Sing- harus. Yang penting bertanggung jawab sama keinginannya kan. Ya. Pengen Ya. sukses di media sosial. Ini kan keinginan. Meskipun sambil kerja, pulang kerja bikin konten, Ada waktu spend Ada time waktu. untuk ya, membuat. sisakan waktu disiplin sih Nah, sebenarnya. ya. Jadi tipsnya kok konten kreator tuh Tetap disiplin. Disiplin. Jadi Sama bertanggung jawab sama diri sendiri. kata disiplin itu berarti tidak kalau kita melihat konten kreator seolah disiplin itu apa sih? Kan kadang-kadang begitu. Ternyata justru dia harus lebih disiplin terhadap karakter yang dia bangun sendiri, kan begitu. Meskipun bahasanya kan wong kluntang-kluntung ndek omah tok, kan seolah-olah kalau orang melihat itu Iya. disiplinnya. Tapi justru ternyata dia mempunyai spesifikasi disiplin yang berbeda. Sekarang kan enggak ada ya, Mas ya. Terhadap Tetangga terapi itu. minggu toyol enggak. Enggak ada. Pernah dirasain itu, Mas? Enggak tahu ya. Pernah ngomong Ya, nggak tahu mah gawe, nggak tahu mah tuh, nggak tahu tapi duitnya oke gitu ya. Emang ada perbedaan antara short sama Video panjang. ada perbedaan nggak? Video panjang, Pak. Video panjang sama short. Ada, Pak. Lebih ke pola penontonnya. Kalau short itu penontonnya lebih ke, kenapa saya targetkan ke anak-anak? Karena kalau di YouTube short itu lebih banyak penontonnya anak-anak. Karena ya itu tadi, anak Gen Alpha zaman sekarang ini tidak betah nonton video panjang-panjang. Beda dengan generasi saya, generasi jenengan kan masih terpapar TV. Iya. Acara Iya, 1 jam. Masih betah nonton. Masih Masih betah. Nah, kalau anak zaman sekarang itu, ya itu juga yang dibahas sama psikolog-psikolog kan. Ya, yang sekarang jadi Karena waktu perhatiannya itu lebih kecil daripada ikan lohan katanya gitu. Lebih cepat. Nah, itu short. Lebih ke short. Kalau video panjang itu lebih ke kebanyakan, Pak ya.
lebih ke tutorial sekarang kalau di YouTube. Polanya tutorial cara ini itu kan lebih ke podcast kayak gini. Ini kan Iya. ada marketnya sendiri-sendiri, Pak. Iya. Jadi tergantung market strategi itu tergantung marketnya arahnya mau kemana. Anak-anak sekarang memang kalau melihat itu sebentar sudah bosen Kok- kok. kok Anak ngono? saya aja lihat saya sebentar. Kok ngono aku iku lho mesti kok kesuwen sret dikit kan Nah, yang itu. cepet tamat. Masa jenengan gen alpha. Benar. Lah ya iku ketok ae. Lho ben dadi lebih anu kan gitu. Ben dadi gen alpha kan gitu. Tantangannya lihat suwi kok baru street gitu. iya. Tantangannya di situ Pak, konten kreator Pak. Gimana algoritma kan kerjanya ini penonton nonton dari awal sampai akhir atau enggak? Kalau sekilas Iya, yang nonton sekilas dilewati, nah itu algoritma kerjanya ya tidak akan merekomendasikan lagi, mentok videonya. Jadi sebenarnya algoritma tergantung penontonnya. Tergantung penontonnya puas atau enggak. Nah, Kalau short itu paling enggak berapa detik, Mas? Di awal yang bisa membuat dia terbaca atau penonton bisa nonton itu. tergantung kontennya kan. Ada istilahnya hook di awal. 3 detik pertama itu yang harus menarik. Kan kalau jenengan nonton TikTok pasti ngomong masalah di depan kan. Misalnya enggak punya uang, pasti kan diomongan gitu. Nah, itu kan hooknya. Jadi ngomong ke permasalahan dulu 3 detik, kalau sudah kena baru wis mereka bakal bertahan sampai Menarik selesai. perhatian dulu ya. Kalau 3 detik pertama sudah enggak menarik, Gagal berarti. agak bertele-tele, itu skip. Biasanya penontonnya skip. Jadi pola-pola itu yang saya pelajari. Makanya kalau jenengan coba, biasanya kalau nonton TikTok kan di awal mesti kayak ngeden gitu orangnya kan. Kayak bengok apa. Nah, itu tujuannya memang untuk Cari perhatian. Iya, nge-push jantung, Pak, buat penontonnya buat bertahan terus. Terus editannya kan padat. Nah, itu sebenarnya untuk nge-push jantung supaya mereka penasaran endingnya kayak gimana sih, kayak gimana kan gitu. Kalau terlalu bertele-tele, di skip, dilewat, kesuwen kan gitu. Kesuwen polanya aja sekarang. tuh. Iya. Kesuwen langsung di street. Kalau di monetisasinya sejak menit keberapa kalau di YouTube shortnya itu? Sejak detik keberapa? Dihitungnya. Wah, itu enggak ada. Ketentuan ya. Jadi ada di, tentuan. 3 detik pertama dilihat itu sudah dihitung loh. Wah, itu enggak Enggak juga dikasih tahu. Iya. Cuma sekarang ada perubahan kan bulan Mei ini. Kebijakan-kebijakan. Iya, makanya agak banyak yang sambat ini, agak turun penghasilan. Karena kalau short itu yang tahun-tahun kemarin itu ya berapa viewer itu yang dihitung, tergantung RPM penontonnya daerah mana. Nah, kalau sekarang ada perubahan, ada yang melewati itu enggak dihitung uangnya. Misalnya ada 1 juta viewer, yang nonton cuma 500.000 ya, cuma 500.000 itu yang ditonton. Dan itu berapa detik, berapa enggak dikasih tahu. Short juga menghasilkan ya, Mas ya? Short ya. Sangat menghasilkan, Cak. Ekonomi saya naik gara-gara short ya. Gitu ya. Betul. Nah, Satu sing apa meneh. Ingin. Mikir. Justru saya dulu video panjang susah, Cak, waktu itu. Karena kalah sama artis, mau bikin podcast waktu itu. Pernah bikin podcast sama teman saya. Wah, ketende sama Deddy Kobuser, Pak Impong, artis-artis waktu itu. Itu jadi agak. Tapi kayaknya YouTube sekarang lebih ini. Video-video baru juga terekomendasi juga sekarang, video panjang mulai mungkin diseimbangkan. Kan kalau dulu artis-artis tok isinya. Iya. Nah, sekarang mungkin video baru-baru juga agak dimunculkan. Tergantung thumbnailnya Pak kalau video panjang. Thumbnailnya kalau menarik, bikin orang gregetan untuk ngeklik, maka akan lebih banyak yang nonton. Siapapun yang jempol berarti akan lebih banyak pengikutnya ya berarti. Iya. Ya. Jadi kayak Ya. Mas Wawan, Jadi- menarik ini kan tadi pengalaman kan sudah banyak. Kemudian sekarang totalitas kan, jadi kan totalitas sebagai konten kreator. Nah ini terus ngomong tentang suka duka dan privasi. Saat jadi kan ini kan apalagi untuk orang beristri ya. Ono enggak sih ada yang orang iseng ganggu jenengan sehingga privasi saya terganggu. Ono enggak sih biasanya Ada cuman karena ini podcast. Gak kira ngomong ada dia. Enggak, mungkin ada hal yang tersebut gitu loh. Apa kayak gitu kan biar penonton juga Ya. paham gitu loh. saya sebagai laki-laki normal Pak, ada pernah dikit, tapi Oh, enggak, alhamdulillah enggak sampai. Dikit loh ya, Dikit loh, Ja. dikit loh ya catatannya. Ada nggak sampai itu karena kan ketahuan ya, Mas ya? Karena apa ya?
Takut saya Pak, takut. Ini kan Ketagihan gitu dah. enggak itu ya. Maksudnya gini Pak, saya sudah membangun ini, terus Dengan- taruhan Pak, iya. sudah nyemplung ke sini, terus itu Iya. berkat doa istri. Oh. Hmm. Iku sih bener, Cak. Iku sih Betul. bener. Sudah keseringan jatuh Pak, masa mau jatuh lagi kan gitu. Oh. Paling cuma gitu tok, males wis, akhirnya fokus lagi. Nah, itu tipsnya. Tuh, ya bener itu. Jadi sebenarnya sebagai content creator tipsnya yang harus selain tadi saya lihat komitmen, termasuk disiplin diantaranya, dedikasinya kuat. Kita tahu produknya, tahu aturan mainnya, kan gitu ya Ya. tipsnya ya. Apalagi tips itu jadi content creator. Habis itu saya mau nanya berikutnya adalah sisi penontonnya. Bagaimana memilih yang terbaik? Kalau yang tadi itu kan teknis Pak, Ya. algoritma segala macam. Sebenarnya balik lagi yang tadi, kuncinya itu orang-orang sekitar ikhlas atau enggak, itu sih sebenarnya. Maksudnya Sekitar- orang-orang sekitar. sekitar itu keluarga, Keluarga, atau terutama Oh. keluarga Pak. Karena saya melihat kan kalau saya pengen sukses, saya harus menyontoh orang sukses. Contoh Atta Halilintar. Atta Halilintar sukses didukung keluarganya. Raffi Ahmad, didukung keluarganya. Deddy Corbuzier didukung keluarganya. Terus Baim Wong didukung keluarganya. Sekarang tidak didukung lagi sama keluarganya, jatuh kan ternyata. Dari situ prinsip ini yang saya ambil. Kalau teknis bisa dipelajari Pak. Kalau itu sih akarnya di Itu situ Pak. utamanya di situ. Motivasi-motivasi. Utamanya utama di ya. situ. Kalau sudah bisa dapet itu, kalau teknis nanti keyakinan saya yang di atas nanti bisa ngarahkan kok. Bisa nanti ada jalan Jalannya. sendiri nanti. tapi Itu kalau sih. sudah lingkungan tidak mendukung, Nah, itu sebenarnya akar saya di situ, Pak. Justru ketika YouTube saya monetisasi waktu awal, terus saya tanya ke istri, loh kok dulu kok susah ya? Kok uang elemen? Padahal wis iso sembarang, bisa semuanya, bikin apapun, konten apapun bisa waktu itu. Kok enggak bisa ya? Kok sekarang bisa ya? Kok kamu apa yang ada di pikiranmu? Ternyata jawaban dia, aku seneng lek kamu ada di rumah. Oh gitu jawabannya. Mantap. Keterangannya kan panjang. Iya. Ternyata lek di proses itu tergantung niatnya opo dari YouTube. Itu motivasi apa itu penting dak. Cak. Jadi niat. Ngerti, Cak? Niat sudah jelas, sudah diturunkan. Harus Itu. Ojo ngeluyur tok. Kalau topik itu bisa dicari. Bisa dicari. Iya. Teknik bisa dipelajari. Teknik bisa jadi. Kalau sekarang penonton Nah, Penonton. yang bijak itu kadang kita tahu ya, menonton itu kita bisa mendengarkan macam-macam. Apa ya? Ono apa nih? Ya? Bukan saya minta teh. oh Oh, iya. alah. Ngomong. Kan kok dhewe iku. Suwi tadi luwak aku. Oh, iya. Iki Cak, ono gelas Cak, ono asbak. Iki gelas. Ini ada ini. Sekarang kalau kan kita tahu bahwa Penontonnya. hoax itu banyak sekarang. Iya. Terus kemudian kalau banyak lihat media sosial, kita nggak YouTube aja ya, media sosial. YouTube pun itu saya kadang-kadang kayak tadi malam saya susah tidur. Saya nonton short, tambah susah tidur. Karena menarik kan, ganti-ganti Iya, topik terus. hoax. Sampai nggak terasa. Nggak kadang-kadang. terasa. Terus kemudian ya itu akhirnya kecanduan dan akhirnya kita nggak itu contoh-contoh jeleknya. Terus kemudian perundungan kemungkinan terjadi kan. Kemudian lagi ya macam-macam media sosial yang yang kita kalau nonton selain tindakan-tindakan yang tidak layak untuk ditonton, itu apalagi tips buat orang yang menonton supaya menjadi penonton yang bijak. Video pendek, Pak ya. Video TikTok sama pendek, short itu. apapun yang Tapi tadi sudut pandangnya dari segi penontonnya. Penonton. ini Ya. sekarang penontonnya, Penonton, penonton yang bukan bijak itu pelakunya. seperti harusnya. Jadi kalau nonton video pendek itu, terutama video pendek Pak yang saya soroti Pak ya. Hmm. Karena Pak Febrian juga Iya. tadi bilang
ketika nonton short langsung tambah nggak bisa Tertarik. tidur. Oh ya. Karena algoritma video pendek itu scroll istilahnya algoritma impulsif, Pak. Jadi ndak nunggu orang nyari tapi disuguhi, dijejeli terus. Nah, Iya. itu yang bikin numpuk kan otak kita, akhirnya mencerna dalam waktu 5 menit itu kita mencerna beberapa konten itu yang susah. Nah, alangkah bijaknya supaya algoritma FYP, istilah FYP TikTok atau Short atau Reels kita itu bagus sesuai dengan kesehatan mental kita, Iya. itu awalilah dengan mencari dengan kata kunci. Oh, Jadi jangan sesuai. langsung dibuka FYP, itu dijejeli terus itu. Oh, dibuka-buka Kita begini sendiri ya. yang Jadi menentukan apa yang harus kita Iya. tonton, menentukan ya. kita Menentukan tonton. Iya. Jadi awalilah itu mencari. Nah, dari situ kita nonton terus yang sesuai apa yang kita inginkan. Nah, secara otomatis algoritmanya akan kebentuk, yaitu yang disuguhi yang sesuai karena algoritma ini membaca, Pak. Membaca perilaku kita. Iya. Kalau perilakunya disuguhi terus dia bertahan, penasaran, Terus dijejeli ya. meskipun sebenarnya kita tidak suka, kalau kita bertahan, itu kesimpulan si robot algoritma ini menyimpulkan kita suka sama ini. Karena bukan manusia, Pak, ini, Pak, robot. Berdasarkan hitungan matematika berapa detik. Atau kalau kita kadang-kadang kan kita scroll gini ya, kita terus belum sampai habis dibuka lagi. Tapi kalau kita buka yang agak lama sampai biarpun short itu kan kadang-kadang kita kan itu akan hampir sama semua memang. Betul. Setipe yang muncul. Setipe Iya, ya, makanya iya. itu. Tapi kalau kita buka belum selesai di gini kan munculnya acak. Cak, celokan dah aku, Cak. Di sini bal-balan, kalau nggak mobil bal-balan. Kalau nggak motor, mobil bal-balan. Aduh, Ya, kedengeran. sesekali tetangga dia. Itulah. Jadi sahabat Sersan di rumah bahwa saya baru tahu juga bahwa ternyata kita dalam short pun kita harus bijak. Ya. Jadi kita tidak otomatis, kita kalau perlu kita search dulu baru shortnya yang kita pilih. Ada ini juga, Pak, saya tambah, Pak, ya. Iya. Ada fiturnya sebenarnya setiap video itu, ada titik 3 itu sebenarnya. Oh. Di TikTok itu kan Kanan, atau kanan, di YouTube kanan. Short, titik 3 di bawah itu ada jangan rekomendasikan konten ini atau channel ini. Nah, kalau sekiranya mengganggu, langsung dipencet itu dipencet itu nanti tidak akan muncul lagi. Oh, itu ya. Ya, kita nggak pernah. penting. Itu ilmu ini. Itu untuk penonton ya, Pak, ya. Iya. Ya, untuk penonton memang. Tapi itu Supaya kita atau oh iya, ya benar. Untuk penonton. Ya nggak penasaran, istilahnya kan kadang-kadang kita terus penasaran buka terus munculnya kok gini tok gitu. wah, itu memang kalau dibilang merusak, mencemari otak memang iya sebenarnya, Pak. Nah, kan biar tidak tercemar, harus cari sesuatu yang penonton baru. harus punya kontrol. Ya. Makanya harus ada. Sebenarnya saya pengen mengedukasi hal ini untuk penonton. Nah, betul. Oh, gitu. oke. Supaya sebenarnya itu aja cukup, Pak. Kalau penontonnya sudah bisa ngerti apa yang saya Cara sampaikan kerja. barusan, itu aman pasti bermedia sosial. Pasti yang muncul yang sesuai apa yang dia dimaksudkan. inginkan. Gitu. Kalau enggak, kalau cuman polosan scroll, pasti muncul meskipun kita enggak Nggak suka, tetap dijejeli. iya. Kita enggak suka hal tersebut tetap dijejeli. Nah, parahnya lagi konten kreator sudah ngerti cara kerja algoritma. Makanya meskipun dia enggak suka, tapi kalau dia bikin penasaran, ini si penonton akan bertahan. Nah, ini akhirnya terjadi crash kan, Pak. Ya, bisa Iya. jadi. Ini yang menjadi isu bahwa saya media sosial itu tidak baik. Sebenarnya akarnya di sini, Pak. Jadi penontonnya harus bijak juga. Penontonnya ini. harus bijak, penontonnya juga harus cara bijak, juga ada jalannya, yaitu mulai dari Pencarian. pencarian. Nah, habis itu sudah dicari, masih ada nongol yang bekas yang dilihat sama Cak Ronto tadi, yaitu titik 3. Setelah ini langsung saya titik 3. supaya tidak tertonton lagi. Saya- Supaya terus. Oke. Benar, Jadi media benar. sosial itu memang alat yang sangat kuat, bisa membangun atau menghancurkan, bisa mencerdaskan atau menyesatkan. Nah, Semua tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. nah, pisau tadi itu ya. Itu. Iya. Sebagai pengguna yang baik, yang bijak, penting tidak hanya menjadi konsumen, tapi juga kontributor yang positif pada dunia digital ini.
Gitu. Jadi sahabat Sersan, rupanya banyak yang kita pelajari ini dari sesi ini. Terima kasih. Oh ya, balik Kotaro itu artinya apa? Oh iya. Kotaro itu mungkin Cak Londo tahu. Dulu waktu saya kecil itu sering nonton hari Minggu sering nonton film kartun. Oh, Bukan film kartun. Tokoh Animasi Jepang. Satria Baja Hitam. Oh, Berarti sampean baca sing ndi? Baja Ringan. Jaringan berarti. Nah itu pahlawan sesosok waktu saya kecil Iya. pahlawan Kotaro gitu. ya, Pernah Kotaro. kecil, Mas. Iya. 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 Kotaro. Ya. Jadi itu makanya itu kan sebelum berubah itu namanya Kotaro Minami. Oh. Itu saya ngefan waktu itu. Terus saya bawa nggak tahu terus kebawa sampai Sebelum sekarang. jadi itu Kotaro Kotaro Minami. Minami. Oh. Sekarang jadi Kotaro Minami. Oke. Jadi memang media sosial ini suatu hal yang luar biasa. Ini tips-tipsnya udah dikasih tahu. Mulai dari cara membuatnya, terus cara menontonnya. Demikian episode kali ini. Terima kasih Mas Wawan Kotaro. Terima kasih Bapak yang Cak Londo, Pak Yoyo, sahabat-sahabat Pak Sersan. Yu, Pak Dr. Ridiono. Sahabat Sersan, jangan lupa follow Instagram Sersan Channel, like dan subscribe. Silakan komen pada video kali ini dan share video kami agar tetap memberikan manfaat dan kita tetap semangat untuk membuat lagi. Like-nya jangan lupa. Demikian, salam sehat, salam Sersan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.